Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu dan adik-adik remaja yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Bu Guru dapat menyapa kembali anak-anak sekolah Minggu. Walaupun kita masih bersekolah Minggu online, tapi kita tetap bersuka cita. Apakah anak-anak di rumah juga bersuka cita? Kalau semuanya bersuka cita, bergembira, mari semuanya Ibu Guru undang bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini. Ya Tuhan, saat sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman itu siang dan malam untuk terus hidup. Anak sekolah Minggu dan adik-adik remaja, saat ini kita akan melandasi persekutuan ibadah kita dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Ludia. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Shalom. Baik anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari yang indah ini, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun kami tidak berjumpa, bertatap muka secara langsung Tuhan, tetapi kami masih dimungkinkan memakai online. Karena itu Tuhan berkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Bahkan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urati kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman yang kami baca dan kami dengarkan Tuhan akan menjadi penuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya.
Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-36. Namun kita akan membaca dimulai dari ayat yang keempat, dan kalian akan mengikuti dalam hati dari ayat yang saya akan bacakan. Kita mulai. Yusuf dan saudara-saudaranya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena kata kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tanpa matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi itu, apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepada aku. Lalu Yakub menyuruh dia dari sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang engkau cari? Ayat yang ke-18. Dari jauh ia telah melihat kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita membunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah memakannya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya, hendaklah melepaskan Yusuf dari tangan dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berakhir.
ayat yang ke-26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi dan di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah itu maha indah. Itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami didapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yusuf memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia. Berlari-lari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku di dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pegawai raja. Amin. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam cerita, mungkin saya mau tanya, apa yang membuat orang selalu melakukan kejahatan? Sering kita melihat, bahkan ada yang membunuh orang tuanya, ya, ada juga yang membunuh saudaranya, bahkan lebih lagi orang lain. Apa yang membuat sehingga orang bisa melakukan hal itu? Nah, karena itu kita dengarkan cerita. Cerita kita pada hari ini yaitu tentang Yusuf. Siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak Yakub. Yakub memiliki anak 12. Dan anak yang paling dikasihi adalah Yusuf. Ya. Yusuf yang paling disayangi. Karena itu ayahnya membuat pakaian yang indah, jubah yang indah untuk Yusuf. Karena ayahnya sangat menyayangi, akhirnya saudara-saudaranya ini muncul rasa cemburu, muncul ingin iri hati, ya. Itu karena Yusuf disayang oleh bapaknya, yaitu Yakub. Nah, bagaimana waktu Yusuf dibenci oleh saudaranya? Kita lihat waktu Yusuf disayang juga oleh Tuhan, Tuhan memberi mimpi 2 kali, ya, 2 kali mimpi dikasih oleh Tuhan. Luar biasa mimpinya itu. Lalu ia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Pada saat menceritakan kedua mimpinya itu, tambah marahlah saudara-saudaranya, tambah jengkel saudara-saudaranya ini, tambah emosi, ya. Semakin membenci Yusuf, ya. Nah, karena itu ketika
rasa benci mereka, rasa dendam mereka terhadap Yusuf. Suatu hari Yakub memberitahukan Yusuf, menyuruh Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang pergi menggembalakan domba di Sikem. Ya, Yakub atau ayah Yusuf ini menyuruh Yusuf pergi, pergilah engkau melihat saudara-saudaramu yang sementara menggembalakan kambing domba, bawa beritanya tentang mereka dan juga domba-domba mereka. Kasih tahu saya tentang domba-domba mereka, keadaan mereka semua. Akhirnya Yusuf, karena Yusuf ini anak yang taat kepada orang tuanya juga, dia pergi. Ketika dia pergi, dari jauh saudara-saudaranya sudah melihat, wih, itu dia Yusuf, saudara kita dari sana. Ini sudah rasa benci sudah kuat dalam hati mereka, muncul lagi dari sana. Baik, mereka berbincang-bincang, kalau begitu ada kesempatan kita untuk membunuh dia, kita bunuh dia. Tapi ada satu saudaranya yang sangat baik, ya, dia tidak mau kalau ada terjadi apa-apa sama Yusuf. Karena itu dia yang bernama Ruben, dia menahan saudaranya supaya tidak terjadi pembunuhan terhadap Yusuf, ya. Dia mengatakan, jangan kita apa-apakan dia, dia adalah saudara kita, jangan kita bunuh dia, jangan kita melukai dia. Kalau begitu, kita buang saja ke sumur yang kosong yang tidak ada airnya. Supaya cara ini yang dipakai Ruben supaya dia bisa selamat dari ingin membunuh, cara mau membunuh Yusuf itu. Akhirnya karena apa yang dilakukan Ruben untuk menghalangi saudaranya supaya tidak dibunuh, gagal, ya. Saudaranya tidak mendengarkan dia. Karena begitu bencinya saudaranya yang lain kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf, dibuang ke sumur itu. Dalam sumur itu ada lagi saudaranya yang bernama Yehuda. Karena tempat itu banyak orang pedagang lewat. Orang pedagang dari Midian, orang Ismail lewat di situ. Nah, Yehuda ini memberitahukan kepada saudaranya. Pada saat itu Ruben juga tidak ada di situ. Lalu Yehuda mengatakan, kalau begitu kita jual ini Yusuf, ya, kita jual kepada orang Ismail ini. Kita jual. Akhirnya Yusuf ditarik naik lalu dijual kepada orang pedagang itu. Dijual berapa? 20 keping perak. Ya, 20 keping perak. Lalu dia membawa ke Mesir. Ya, pedagang ini membawa Yusuf ke Mesir. Tiba di Mesir, di sana dia lagi dijual. Yusuf lagi dijual kepada seorang pegawai yang paling tinggi di Firaun yang bernama Potifar. Nah, di sana setelah Yusuf dijual kepada Potifar di istana, Yusuf melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Potifar. Segala yang di dalam rumahnya, dalam istananya, semua dipercayakan untuk diurus oleh Yusuf. Dan Yusuf pun juga melakukan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kebencian dapat merusak hubungan dengan orang lain, termasuk orang yang kita kasihi. Karena kebencian juga dapat membawa orang kepada kejahatan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengendalikan emosi kita. Kita harus menyadari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak disenangi oleh Tuhan. Termasuk kebiasaan meninggikan diri kita di depan orang lain. Kenapa?
Karena setiap orang, kalau kita melakukan rasa egois kita, kesombongan kita, tentu orang pasti iri hati sama kita. Sehingga muncul kebencian orang terhadap diri kita. Karena itu kita harus apa? Kita harus bijaksana dengan membuang segala keegoisan kita. Kita harus juga membuang kebencian dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini bebas dari segala kejahatan. Jadi anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengendalikan hidup kita ini ya. Jangan pernah coba-coba memiliki rasa benci sedikit pun dalam hati kita. Karena kapan kalian punya kebencian sedikit pun, datanglah iblis. Semakin menggoda kita untuk semakin memiliki rasa benci semakin dalam. Akhirnya apa? Tanpa kita sadari kita bisa melakukan kejahatan. Ya, karena itu milikilah hidup ini dengan takut akan Tuhan. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tuhan inginkan kita hidup yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Guru Ludia yang berjudul Mengendalikan Emosi. Dan bahannya terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Saya ulang, bahannya dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36 dan judul ceritanya Mengendalikan Emosi. Nah, untuk meresponi firman yang sudah kita dengarkan, mari kita mengangkat satu pujian KASIH. Semuanya berdiri karena lagu ini memiliki gerakan. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja menyiapkan persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru. Sebelum kita membawa persembahan, nas penuntun persembahan kita terambil dari Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-40. Bunyinya demikian. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Mengiringi persembahan kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Banyak hal yang harus kita doakan, ya. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, hingga kami ada pada saat ini dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu meninggalkan keegoisan kami. Sebab kami tahu bahwa melalui keegoisan kami Tuhan akan menjadikan hidup kami untuk dapat melakukan kejahatan. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang selalu setia menguatkan kami sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami selalu jauh dari segala keinginan duniawi kami, terlebih Tuhan dalam keegoisan yang tidak disenangi oleh orang lain. Bapa di sorga, di ibadah ini Tuhan kami datang mengucap syukur melalui persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini kami boleh gunakan dengan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menggunakannya dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak Tuhan, anak-anak remaja. Secara khusus dalam menghadapi pergumulan mereka Tuhan, dalam segala aktivitas mereka, baik melalui studi mereka maupun segala aktivitas mereka Tuhan, Engkau selalu hadir bersama mereka, memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, serta ketabahan di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak remaja. Terlebih Tuhan, mereka akan dibentuk dengan anak-anak yang memiliki karakter Kristus. Karena itu Tuhan, mampukan mereka agar mereka menjadi anak-anak Tuhan, terlebih dalam menghadapi, menjalani masa remaja mereka. Tuhan, tolong mereka. Engkau terus menyertai, menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Karena kami tahu bahwa di usia remaja ini begitu banyak tantangan, godaan di luar sana. Tetapi kami memiliki harapan bahwa kasih Tuhan akan selalu memampukan untuk dapat mereka jalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, mampukan mereka dalam segala kehidupannya. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, sekalipun pergumulan yang mereka hadapi karena tidak dapat melakukan belajar secara bertatap muka oleh karena adanya COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai mereka, agar mereka dapat belajar secara online ya Tuhan. Tuhan, mampukan mereka menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada guru dan orang tua. Karena itu Tuhan, berkati juga orang tua mereka. Berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, ketabahan di dalam mendidik anak-anak, agar anak-anak yang mereka didik adalah anak-anak yang menjadi milik Kristus. Bapa di surga, berkati juga dalam segala rencana mereka, masa depan mereka, bahkan cita-cita mereka. Engkau senantiasa membukakan jalan bagi mereka Tuhan. Bahkan segala biaya-biaya yang mereka butuhkan dalam bangku sekolah mereka, Tuhan Engkau cukupkan kepada mereka semua.
Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam menjalankan tugas pelayanan kami, agar kami tetap setia mengangkat tugas pelayanan ini dengan takut akan Tuhan, terlebih Tuhan, bahwa kami bersyukur karena Tuhan dapat memakai kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa buat saudara kekasih kami Hesron dan saudara kekasih kami Elda Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam melaksanakan multimedia di rumah Tuhan. Engkau tetap memberikan kemampuan kesehatan kepadanya Tuhan, agar mereka tetap diberkati dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan baginya, agar semuanya dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berkati anak-anak Tuhan yang mungkin juga dalam kelemahan tubuh. Kami mohon sembuhkan mereka melalui makanan, obat-obat, minuman yang mereka konsumsi Tuhan, agar mereka pulih dan sembuh, dan kami bersama-sama tetap memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, ini doa kami, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita. Anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, big or small. Lagu ini memiliki gerakan, jadi semuanya harap digerakkan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.